Pernahkah kamu merasa bahwa diam itu lebih menusuk daripada 1000 kata? Dalam kehidupan, kita sering terjebak pada anggapan bahwa kekuatan selalu identik dengan suara, dengan kata-kata, dengan argumentasi yang panjang. Padahal ada satu bentuk kekuatan yang sering diabaikan. Kekuatan dalam diam. Channel ini, Arah Mindset, selalu mengajak kita untuk melihat lebih dalam bahwa cara berpikir menentukan arah hidup. Slogan kami jelas, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan dari sana, kita belajar bahwa ketenangan bukan berarti pasif, melainkan kendali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering membuat banyak orang, khususnya para pria, kebingungan. Yaitu ketika seorang wanita tiba-tiba memilih untuk diam. Tapi bukan diam karena lemah, bukan diam karena menyerah, melainkan diam yang penuh strategi. Diam yang bisa mengubah arah percakapan, bahkan menggeser dinamika sebuah hubungan. Mengapa seorang wanita memilih diam strategis? Apakah itu bentuk manipulasi atau justru seni komunikasi yang halus? Dan kenapa diam bisa menjadi senjata paling efektif dalam memengaruhi orang lain? Dalam episode ini, mari kita kupas bersama bagaimana diam strategis bukan hanya bagian dari sifat, tapi juga cerminan kekuatan batin. Karena dalam diam, ada pesan yang lebih dalam dari sekadar kata. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana emosi menguasai dirimu? Ketika amarah memuncak, hati terasa terbakar. Mulut ingin segera melepaskan serangan kata-kata. Tapi di saat yang sama, ada suara kecil dalam dirimu yang berkata, "Tunggu, jangan terburu-buru, diamlah sebentar." Itulah momen di mana diam menjadi lebih kuat daripada 1000 kata. Banyak orang berpikir kekuatan hanya bisa ditunjukkan dengan suara lantang, dengan keberanian berdebat, dengan kalimat yang menusuk lawan bicara. Padahal justru dalam diam ada kekuatan yang lebih dalam. Kekuatan untuk menahan diri, kekuatan untuk tidak menjadi budak emosi. Kita sering lupa bahwa emosi adalah pengendali terbesar dalam hidup manusia. Berapa banyak keputusan salah lahir karena emosi? Berapa banyak hubungan retak, persahabatan rusak, bahkan masa depan hancur, hanya karena satu kalimat yang terucap di tengah amarah. Disitulah seni diam menjadi relevan. Bukan diam pasrah, bukan diam karena tak mampu bicara, tapi diam sebagai kendali. Seorang filsuf Stoik pernah berkata bahwa bukan peristiwa yang membuat kita terguncang, melainkan cara kita merespons peristiwa itu. Anda bayangkan jika setiap kali ada provokasi kita langsung terpancing? Apakah itu menunjukkan kekuatan? Atau justru kelemahan? Diam adalah pernyataan tanpa kata bahwa kita memilih tidak dikendalikan oleh keadaan. Kita memilih menahan gelombang yang datang. Bukannya hanyut terbawa arus. Diam adalah perisai, bukan pelarian. Dan dalam banyak kasus, diam lebih memotong dalam daripada amarah yang berteriak. Coba renungkan. Ketika dua orang sedang berdebat panas, lalu salah satunya tiba-tiba diam, apa yang terjadi? Suasana berubah. Lawan bicara jadi tidak nyaman. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Diam itu menciptakan ruang kosong. Ruang hening yang membuat kata-kata sebelumnya bergema lebih lama. Disinilah diam berfungsi sebagai kendali emosi. Saat seseorang memilih diam, ia sedang melatih dirinya untuk tidak menyerahkan kendali pada provokasi luar. Jerry Stanks mengajar ke dirinya bahwa harga diri tidak perlu dipertaruhkan lewat teriakan. Sedang menunjukkan bahwa ketenangan jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Namun, diam bukan berarti memendam. Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk mematikan perasaan. Mereka hanya mengajarkan untuk tidak dikuasai olehnya. Emosi tetap ada, amarah tetap terasa, kecewa tetap menyakitkan. Tapi yang membedakan adalah cara kita menyalurkannya. Diam memberi kita ruang untuk berpikir, memberi jeda antara perasaan dan tindakan. Dan dalam jeda itulah kebijaksanaan lahir. Berapa banyak orang yang menyesal karena terburu-buru bicara. Kata-kata yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Ia seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Sekali dilepas, ia akan melukai. Tapi diam memberi kita pilihan untuk tidak melepaskan anak panah itu. Diam menjaga kita dari penyesalan. Lihatlah bagaimana diam sering dipakai sebagai senjata halus, khususnya oleh wanita. Saat ia marah, ia bisa saja meluapkan kata-kata. Tapi dengan memilih diam, ia sedang mengendalikan emosinya sekaligus menguji orang lain. Dia mengubah energi amarah menjadi kekuatan hening, kekuatan yang membuat lawan bicara berpikir ulang.
bahkan merasa bersalah. Diam dalam konteks ini lebih menggetarkan daripada ribuan kalimat. Kita pun bisa belajar dari sini bahwa diam bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan tanda penguasaan diri. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu selalu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Justru dengan ketenangan, ia memperlihatkan bahwa dirinya kokoh. Stoik menekankan pentingnya membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Emosi orang lain, ucapan mereka, tindakan mereka, semua itu di luar kendali kita. Tapi satu hal yang sepenuhnya ada dalam kuasa kita adalah respon kita. Diam adalah bentuk respon yang paling murni dari kendali diri. Dalam kehidupan sehari-hari, diam bisa menjadi pelajaran praktis. Saat menghadapi hinaan, diam bisa menyelamatkan kita dari keributan yang sia-sia. Saat menghadapi kabar buruk, diam bisa memberi kita waktu untuk menata diri. Saat berada dalam konflik, diam bisa menjadi jeda yang menyelamatkan hubungan dari kehancuran. Tetapi tentu saja, diam juga harus bijaksana. Diam bukan berarti menghindar selamanya. Diam yang sehat adalah diam yang sementara, yang digunakan untuk meredakan gejolak, untuk menenangkan pikiran, agar kelak saat berbicara, kata-kata lahir dari kejernihan, bukan dari amarah. Jika kamu memilih diam, bukan berarti kamu kalah. Justru di balik diam ada kemenangan yang tak terlihat. Kemenangan melawan dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan paling sulit sekaligus paling berharga. Ingatlah, dunia seringkali menghargai mereka yang bisa menguasai orang lain. Tapi kebijaksanaan mengajarkan, orang yang mampu menguasai dirinya sendiri jauh lebih mulia. Diam sebagai kendali emosi adalah bukti bahwa kita tidak mudah diguncang oleh dunia luar. Kita memilih untuk tetap tenang di tengah badai. Maka jika suatu hari kamu merasa dadamu terbakar oleh emosi, ingatlah, kamu selalu punya pilihan. Kamu bisa membiarkan emosi menguasai, atau kamu bisa memilih diam. Karena dalam diam ada kekuatan, dan dalam kekuatan ada ketenangan. Itulah pelajaran yang ingin kita resapi di arah mindset, bahwa untuk menemukan ketenangan kita harus mengarahkan pikiran. Karena ketika pikiran kita terarah, emosi tidak lagi berkuasa. Dan dari sana kita bisa menemukan kedamaian. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang salah paham terhadap diam. Mereka mengira diam itu tanda kelemahan. Seolah orang yang memilih tidak berbicara berarti kalah, tidak punya pendapat, atau sekadar takut menghadapi kenyataan. Padahal tidak semua diam lahir dari ketidakberdayaan. Ada diam yang justru merupakan langkah paling cerdas. Ada diam yang disiapkan dengan penuh kesadaran. Sebuah strategi untuk mengendalikan situasi. Kalau kita perhatikan, dunia sering memuja mereka yang vokal. Yang berani bicara dianggap lebih berani. Yang banyak bicara dianggap lebih pintar. Tapi benarkah demikian? Atau bisa jadi, dalam riuh suara, justru orang yang memilih diamlah yang sebenarnya paling menguasai keadaan. Mari kita renungkan. Saat ada konflik, dua orang saling menyerang dengan kata-kata. Yang satu mencoba membuktikan diri dengan argumen panjang. Yang lain membalas dengan suara keras. Namun di antara keduanya, ada satu pihak yang justru lebih berpengaruh. Dia yang memilih diam. Karena diam di tengah kebisingan seringkali lebih menyentuh. Diam bukan berarti tunduk, tapi bisa jadi adalah cara menggeser kekuatan dari arena suara ke arena kesadaran. Diam yang disengaja bukanlah sikap pasif. Itu adalah bentuk kendali, seperti seorang pemain catur yang tidak terburu-buru, menggerakkan bidaknya. Dia menunggu, membaca situasi, memperhatikan langkah lawan. Dia tahu bahwa terburu-buru hanya akan membuka celah. Begitu juga dengan diam dalam hidup. Ia adalah bagian dari strategi untuk menjaga posisi, menunda reaksi, sambil menyiapkan langkah yang lebih bijak. Dalam hubungan sosial, strategi ini sering digunakan, khususnya oleh wanita. Saat mereka memilih tidak merespons, bukan berarti mereka tidak tahu harus berkata apa. Justru karena mereka tahu banyak hal, mereka memilih diam. Diam memberi ruang kepada lawan bicara untuk tenggelam dalam kata-katanya sendiri. Diam menciptakan ketidakpastian, dan dari ketidakpastian itu lahirlah pengaruh. Ada kalanya strategi diam lebih berbahaya daripada perlawanan terbuka. Sebab diam membuat lawan tidak tahu apa yang ada di pikiran kita. Dan ketidaktahuan itu menimbulkan rasa cemas. Kata-kata bisa dibantah tapi diam sulit dipatahkan. Kata-kata memberi kejelasan, tapi diam melahirkan misteri. Dan seringkali manusia lebih takut pada yang misterius dibandingkan pada yang jelas. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa
kendali terbesar ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Jika kita bisa memilih kapan berbicara dan kapan diam, itu berarti kita sudah melangkah satu tingkat lebih tinggi dalam kebijaksanaan. Karena orang yang selalu berbicara, sesungguhnya sedang menyerahkan kendali pada lingkungannya. Ia dami bereaksi spontan, ia terpancing, ia tidak mengatur ritme. Sebaliknya, orang yang bisa memilih diam sedang menentukan jalannya sendiri. Ia tidak lagi bereaksi, melainkan merespons dengan kesadaran. Coba pikirkan ini. Berapa banyak pertengkaran yang sebenarnya bisa dihentikan dengan diam? Berapa banyak kesalahpahaman yang bisa reda jika satu pihak memilih tidak membalas? Diam adalah strategi yang memutus rantai reaksi. Ia menghentikan energi negatif yang saling bertubrukan. Ia menolak untuk menguat dalam lingkaran provokasi. Dan meringsi itu itulah langkah yang paling kuat. Namun tentu saja strategi diam tidak boleh disalahartikan. Diam bukan berarti lari dari tanggung jawab. Diam bukan berarti membiarkan masalah menggantung selamanya. Diam yang strategis selalu punya tujuan. Entah itu untuk menenangkan keadaan, memberi ruang bagi pikiran yang jernih, atau menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Inilah perbedaan besar antara diam karena lemah dan diam karena strategi. Diam yang lahir dari kelemahan membuat kita terjebak dalam ketidakberdayaan. Kita tidak bicara karena takut. Kita diam karena tidak tahu harus berbuat apa. Tapi diam yang strategis justru lahir dari kekuatan. Kita mampu bicara tapi kita memilih tidak. Kita bisa marah tapi kita menahan diri. Kita punya kekuatan untuk meledak tapi kita sadar ledakan tidak akan membawa manfaat. Strategi diam adalah seni menunda. Di dalam penundaan itu, kita sedang menata ulang posisi kita sendiri. Seperti busur yang ditarik ke belakang sebelum anak panah dilepaskan, diam sejenak bukan berarti mundur. Justru diam itu adalah proses mengumpulkan tenaga, agar ketika saatnya tiba, kita bisa melangkah dengan lebih tepat. Di dunia yang semakin bising, strategi diam menjadi semakin langka. Orang terbiasa berlomba-lomba mengeluarkan pendapat, menegaskan diri, berdebat di media sosial, membuktikan siapa yang paling benar. Tapi coba bayangkan, jika di tengah hiruk-pikuk itu kita memilih diam, bukankah diam itu akan lebih menonjol? Bukankah diam itu akan lebih bergaung? Sudahkahnya diam adalah jawaban terbaik. Karena tidak semua pertanyaan perlu dijawab, tidak semua provokasi perlu ditanggapi, tidak semua tuduhan perlu dibantah. Diam dalam konteks ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita tidak perlu validasi dari luar. Kita tidak butuh pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Orang yang memilih diam strategis sedang berkata dalam hatinya, "Aku tidak akan membiarkan orang lain mengatur emosiku. Aku yang menentukan kapan aku bicara dan kapan aku berhenti." Itulah puncak kendali diri. Itulah kekuatan sejati yang tidak bisa dibaca oleh mereka yang hanya menilai dari kata-kata. Maka, jangan pernah salah menilai orang yang diam. Bisa jadi ia sedang mengamati, sedang menimbang, sedang menyiapkan langkah besar. Jangan terburu-buru menganggapnya kalah. Bisa jadi ia justru sedang memenangkan permainan dengan caranya sendiri. Kebijaksanaan mengajarkan kita bahwa ada saat untuk berbicara, ada saat untuk diam. Tetapi mereka yang tahu kapan harus diam adalah mereka yang telah menguasai dirinya. Karena diam bukan sekadar berhenti bicara, melainkan seni mengatur ritme hidup. Itulah mengapa diam dalam banyak situasi bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah strategi. Sebuah langkah sadar untuk memilih pertempuran yang layak dihadapi, sekaligus menjaga ketenangan batin. Dan dari ketenangan itulah lahir kekuatan. Jadi, jika suatu hari kamu merasa dipandang remeh karena diam, tersenyumlah. Mereka tidak tahu bahwa diam yang kamu pilih bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sedang menjaga kendali. Diam bukan berarti kalah. Diam bisa jadi adalah kemenangan yang belum mereka mengerti. Inilah pelajaran yang ingin kita bawa dalam hidup, bahwa suara tidak selalu menunjukkan kekuatan, dan diam tidak selalu berarti lemah. Justru dalam diam, seringkali kita menemukan bentuk kekuatan yang paling murni. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam hidup, seringkali kita berpikir bahwa kendali ada di tangan mereka yang bersuara paling keras, yang paling lantang, yang paling dominan, yang paling banyak bicara. Tetapi jika kita amati lebih dalam, kenyataannya justru sebaliknya. Kendali tidak selalu dimiliki oleh mereka yang memenuhi ruang dengan kata-kata.
Kendali seringkali dimiliki oleh mereka yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus memberi ruang, dan kapan harus membiarkan orang lain jatuh ke dalam kata-katanya sendiri. Inilah kekuatan diam yang strategis. Kemampuan untuk mengendalikan situasi tanpa harus mendominasi dengan suara. Coba bayangkan sebuah perdebatan. Satu orang berapi-api, melontarkan argumen panjang, mencoba meyakinkan, bahkan memaksa. Sementara lawannya hanya duduk tenang, menatap, dan memilih diam. Siapa yang sebenarnya terlihat lebih berkuasa? Yang ribut atau yang tenang? Dalam banyak kasus, yang tenanglah yang tampak lebih berwibawa, karena ketenangan menunjukkan kendali, dan kendali adalah inti dari kekuatan. Mengendalikan situasi bukan berarti kita selalu harus berbicara lebih banyak atau lebih keras. Mengendalikan situasi berarti kita mampu mengatur ritme. Kita tidak terburu-buru merespons. Kita memilih waktu yang tepat untuk berbicara, dan memilih waktu yang tepat untuk diam. Orang yang bisa mengatur ritme, pada akhirnya akan mengatur arah. Disinilah diam memainkan peran penting. Diam bukan sekadar menahan diri, tapi juga menciptakan ruang. Ruang itu seringkali membuat lawan bicara gelisah. Mereka bertanya-tanyamu, kenapa dia diam? Diri yang sedang Dewi Kirin. Apakah aku salah? Apakah kata-kataku barusan berlebihan? Rasa tidak pasti itulah yang membuat kendali berpindah. Dari yang banyak bicara ke yang memilih diam. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Namun anehnya, ketika kita berhasil mengendalikan diri, seringkali dunia luar ikut terkendali. Kenapa? Karena orang akan merespons energi yang kita pancarkan. Jika kita panik, suasana makin kacau. Jika kita marah, suasana makin panas. Tapi jika kita tenang, perlahan suasana ikut mereda. Itulah kekuatan kendali yang lahir dari dalam. Ada satu hal yang perlu kita sadari. Situasi itu bukan hanya soal apa yang terjadi di luar, tapi juga bagaimana kita menyikapinya. Banyak orang kehilangan kendali karena mereka merasa harus selalu menjawab, harus selalu melawan, harus selalu menunjukkan bahwa dirinya benar. Padahal kebenaran tidak butuh teriak-teriak. Kebijaksanaan tidak butuh pembuktian berlebihan. Kadang, dengan diam kita sudah mengatakan segalanya. Kekuatan mengendalikan situasi juga terlihat dalam hubungan pribadi. Seorang wanita misalnya, sering memilih diam ketika pasangannya marah. Apakah diam itu tanda dia kalah? Tidak. Justru dengan diam, ia sedang membiarkan pasangannya kehabisan energi emosinya sendiri. Setelah badai reda, barulah pembicaraan yang lebih sehat bisa terjadi. Inilah seni mengendalikan situasi tanpa harus memaksa. Begitu juga dalam dunia profesional. Pemimpin yang bijak tidak perlu selalu bicara setiap saat. Dia tahu kapan harus memberi arahan, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus diam. Karena dalam diam, ia bisa menangkap lebih banyak. Ia bisa mengamati detail yang terlewatkan oleh mereka yang sibuk bicara. Ia bisa membaca emosi, situasi, dan arah yang sedang terbentuk. Dari sanalah lahir keputusan yang lebih tepat. Orang yang pandai mengendalikan situasi tidak terjebak dalam dorongan sesaat. Mereka tidak mudah terpancing. Mereka tahu ketika lawan berusaha memprovokasi, reaksi paling kuat bukanlah balasan yang sama keras, melainkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Karena diam di saat orang lain menunggu ledakan adalah bentuk kekuatan yang membuat lawan kehilangan pijakan. Kita bisa belajar dari air. Air tidak berteriak, tapi usia mengendalikan segalanya. Dia mengikis batu perlahan. Ia membentuk lembah, ia menentukan arah arus. Kekuatannya ada pada kesabaran dan konsistensi. Begitu juga dengan diam. Diam bukan sekadar hening, tapi sebuah kekuatan lembut yang perlahan mengubah situasi. Namun jangan salah paham, mengendalikan situasi bukan berarti kita harus selalu diam. Mengendalikan situasi berarti tahu kapan berbicara dengan tegas, kapan memberikan argumentasi, dan kapan memilih diam. Diam hanyalah salah satu alat dalam strategi yang lebih besar, menjaga kendali atas diri sendiri, agar bisa mengendalikan keadaan. Mari kita refleksikan, siapa sebenarnya yang lebih kuat? Mereka yang selalu merasa harus membuktikan diri dengan suara, atau mereka yang cukup percaya diri untuk diam ketika perlu? Siapa yang sebenarnya lebih memengaruhi suasana? Periwa yang sibuk memaksa didengar, atau mereka yang dengan diamnya membuat semua orang penasaran? Mengendalikan situasi tidak butuh pamer kekuatan. Justru semakin seseorang tenang, semakin besar pengaruhnya.
karena orang lain merasakan stabilitas darinya. Mereka merasa ada sesuatu yang kokoh, yang tidak mudah diguncang. Dan disitulah tanpa disadari, kendali berpindah kepadanya. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk membuat orang lain diam, tapi kemampuan untuk membuat diri sendiri tenang. Dan dari ketenangan itu kita bisa mengatur arah situasi. Itulah seni hidup yang jarang dipahami orang. Semakin kita mampu menguasai diri, semakin kita mampu menguasai keadaan. Jadi sih, lain kali ketika kamu berada di situasi yang menekan, ingatlah, kamu tidak perlu berteriak untuk mengendalikan. Kamu tidak perlu terburu-buru menjawab setiap provokasi. Kadang, diam sejenak sudah cukup untuk mengubah segalanya. Diam adalah cara halus untuk menunjukkan bahwa kendali ada pada dirimu, bukan pada keadaan. Diam adalah pernyataan bahwa kamu tidak akan menyerahkan emosimu pada orang lain. Dan diam adalah bukti bahwa pengaruh terbesar tidak selalu datang dari suara, melainkan dari ketenangan. Inilah kekuatan mengendalikan situasi. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat tapi terasa. Tidak berbunyi tapi bergaung. Tidak memaksa tapi membuat orang lain mengikuti. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal menarik tentang diam yang jarang kita sadari. Diam bukan hanya membuat kita tenang, tapi juga memaksa orang lain untuk berpikir. Saat kita berhenti bicara, bukan berarti komunikasi berhenti. Justru pada saat itulah komunikasi masuk ke level yang lebih dalam. Level batin, level kesadaran. Diam menciptakan ruang kosong. Dan ruang kosong itu seringkali lebih berisik di dalam pikiran lawan bicara daripada kata-kata kita sendiri. Bayangkan ini, seseorang sedang marah, melontarkan kata-kata yang tajam, mencoba memancing reaksi. Kita bisa saja langsung membalas dengan nada yang sama, mengangkat suara, dan masuk ke dalam pusaran emosi yang sama panasnya. Tetapi jika kita memilih diam, benar-benar diam, tidak membalas, tidak menunjukkan ekspresi berlebihan, apa yang terjadi? Kata-kata orang itu akan kembali kepadanya. Ia akan mendengar gema suaranya sendiri. Ia akan bertanya-tanya, kenapa dia tidak membalas? Apakah aku terlalu keras? Apakah aku salah bicara? Diam bekerja seperti cermin. Ia memantulkan kata-kata orang lain kembali ke dirinya. Dan disitulah kekuatan itu bekerja, membuat lawan bicara berpikir. Karena manusia pada dasarnya takut pada ketidakpastian. Ketika kita berbicara, orang tahu apa yang kita pikirkan. Tapi ketika kita diam, mereka menebak-nebak. Dan seringkali, tebakannya jauh lebih tajam daripada kenyataan. Dalam dunia psikologi komunikasi, ada istilah yang disebut power of pause, kekuatan jeda. Saat kita berhenti bicara, bahkan hanya beberapa detik, otak lawan bicara akan secara otomatis mengisi kekosongan itu. Mereka akan berpikir lebih dalam, mencari makna, bahkan menciptakan makna sendiri dari diam kita. Itulah sebabnya diam bisa jauh lebih memengaruhi daripada kata-kata panjang. Kita sering merasa harus segera menjawab, segera membalas, segera memberi klarifikasi. Padahal tidak semua hal perlu respons instan. Justru dengan memberi jeda, dengan diam sejenak, kita memberi ruang bagi orang lain untuk merenungkan apa yang baru saja ia katakan. Diam adalah undangan halus bagi orang lain untuk berpikir ulang. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi. Ketika seseorang berbicara dengan emosi, kita tidak harus ikut terbawa. Kita bisa memilih untuk diam, lalu membiarkan kata-katanya bekerja sendiri. Karena pada akhirnya seringkali bukan kita yang membongkar kesalahan mereka, melainkan kesalahan mereka sendiri yang terbongkar oleh pantulan diam kita. Perhatikan dalam hubungan sehari-hari. Seorang wanita misalnya sering menggunakan diam strategis untuk membuat pasangannya berpikir. Saat ada perbedaan pendapat, ia bisa saja berdebat panjang, tapi dengan memilih diam, ia membiarkan pasangannya merasa gelisah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa gelisah itu mendorong pasangannya merenung, bahkan meminta maaf. Tanpa kata-kata, diam sudah menyampaikan pesan yang lebih kuat. Begitu juga dalam pertemanan atau pekerjaan. Ketika seseorang berbicara terlalu banyak, lalu kita hanya diam sambil memperhatikannya, ia akan mulai bertanya-tanya. Apakah aku terlalu banyak bicara? Apakah dia tidak setuju? Apakah aku salah? Diam memunculkan refleksi. Diam membuat orang lain mendengar dirinya sendiri lebih keras daripada sebelumnya. Ada sebuah prinsip penting.
kata-kata yang kita ucapkan akan berakhir begitu keluar dari mulut kita. Tapi diam membuat kata-kata orang lain terus berputar di kepalanya. Dan di sanalah pikiran bekerja. Namun diam yang membuat orang berpikir, bukanlah diam yang dingin atau merendahkan. Itu bukan diam yang penuh ego, melainkan diam yang penuh kesadaran. Diam yang digunakan untuk memberi ruang, bukan untuk menghukum. Karena diam bisa menjadi senjata yang menyembuhkan, tapi juga bisa menjadi racun jika dipakai untuk menjatuhkan. Bedanya ada di niat. Jika niat kita adalah untuk menciptakan ruang refleksi, diam akan membantu orang lain memahami dirinya sendiri. Tapi jika niat kita adalah untuk menghukum dengan cara mengabaikan, diam hanya akan melahirkan jarak yang lebih dalam. Itulah sebabnya strategi diam harus digunakan dengan bijak. Mengapa diam bisa membuat orang berpikir lebih dalam? Karena diam itu tidak memberi jawaban. Dan otak manusia benci ketidakpastian. Ia akan terus berusaha mengisi kekosongan itu. Sama seperti ketika kita membaca kalimat yang terpotong di tengah, pikiran kita akan otomatis melanjutkannya. Sama seperti ketika kita mendengar melodi yang berhenti mendadak, otak kita akan mencari-cari penutupnya. Begitu juga dengan diam, ia meninggalkan lubang yang mendorong orang lain untuk merenung. Kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menghadapi tuduhan yang tidak benar, kadang diam lebih bijak daripada berdebat. Karena semakin kita membela diri, semakin besar kemungkinan lawan bicara melawan. Tapi dengan diam, mereka akan terus memikirkan ucapannya sendiri, sampai akhirnya mereka sadar bahwa kata-katanya tidak masuk akal. Begitu juga dalam percakapan yang penting. Lihomalitis selalu terburu-buru mengisi jeda. Kita bisa sengaja memberi diam. Diam itu memberi bobot pada kata-kata sebelumnya. Diam itu membuat pendengar mencerna lebih dalam. Itulah sebabnya orator yang hebat selalu tahu kapan harus berhenti bicara. Mereka tahu bahwa kekuatan bukan hanya pada kata-kata, tapi juga pada jeda di antara kata-kata itu. Diam adalah tanda penguasaan diri. Dan dari penguasaan diri, lahirlah pengaruh pada orang lain. Karena orang akan lebih terpengaruh bukan oleh mereka yang reaktif, melainkan oleh mereka yang tenang dan penuh kendali. Jadi, jangan selalu buru-buru dengan kata-kata. Biarkan diam bekerja untukmu. Biarkan diam menjadi ruang di mana kesadaran orang lain tumbuh. Karena seringkali, yang mengubah pikiran orang bukanlah argumen kita, melainkan kesadaran yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Dan diam adalah katalisator bagi kesadaran itu. Akhirnya kita bisa melihat bahwa diam bukan sekadar ketiadaan suara. Diam adalah bahasa yang halus, bahasa yang tidak terdengar tapi terasa. Diam adalah strategi untuk menyampaikan pesan tanpa mengucapkannya. Dan diam adalah cara untuk memimpin orang lain menuju refleksi, tanpa harus memaksa. Inilah kekuatan diam yang membuat lawan berpikir. Kekuatan yang lembut tapi dalam. Tidak memaksa tapi menggerakkan. Tidak berbunyi tapi bergaung lama di dalam kepala. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang seringkali kita lupakan dalam hidup. Tidak semua hal harus kita tanggapi. Tidak semua orang berhak mendapat jawaban dari kita. Dan tidak semua situasi perlu kita layani dengan kata-kata. Disinilah diam hadir. Bukan hanya sebagai kendali emosi, bukan hanya sebagai strategi, tapi juga sebagai batas. Batas antara kita dan dunia luar. Batas antara harga diri dan penghinaan. Batas antara apa yang layak masuk ke dalam hidup kita dan apa yang lebih baik dibiarkan berhenti di luar. Kita sering mendengar istilah pasang batas dalam kehidupan sehari-hari. Kita membuat pagar di rumah agar orang lain tahu sampai mana mereka bisa melangkah. Kita menutup pintu kamar ketika butuh privasi. Kita memasang kata sandi di ponsel supaya tidak semua orang bisa masuk. Tetapi, berapa banyak dari kita yang sadar bahwa diam juga bisa menjadi pagar? Sebuah pagar yang tak terlihat tapi tegas. Ketika seseorang berbicara kasar, menghina, atau mencoba memancing kita punya dua pilihan, membalas atau diam. Jika kita membalas, kita membuka pagar itu. Kita membiarkan energi negatif masuk ke dalam diri kita. Tetapi jika kita memilih diam, kita sedang berkata tanpa kata, "Aku tidak akan membiarkanmu masuk sejauh itu." Itulah diam sebagai batasan. Diam adalah cara halus untuk mengatakan, "Cukup." Tidak perlu teriak, tidak perlu marah, tidak perlu memberi ceramah panjang. Cukup dengan diam.
kita sudah menegaskan bahwa ada garis yang tidak boleh dilewati. Seringkali orang berpikir batasan harus selalu disampaikan dengan kata-kata keras, dengan sikap tegas yang terlihat. Tapi sebenarnya batasan paling kuat justru adalah yang lahir dari ketenangan. Karena orang akan merasakan batas itu, meski tanpa kita ucapkan. Filosofi Stoik menekankan pentingnya membedakan mana yang ada di dalam kendali kita dan mana yang tidak. Kata-kata orang lain, sikap mereka, perlakuan mereka, semua itu di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita merespons, bagaimana kita menjaga harga diri kita, itu sepenuhnya dalam kendali kita. Dan diam seringkali menjadi bentuk pertahanan yang paling murni. Dalam hubungan pribadi, diam sebagai batasan sering digunakan untuk menjaga martabat. Seorang wanita, misalnya, tidak selalu perlu berdebat panjang ketika diperlakukan tidak adil. Kadang diamnya justru menjadi sinyal yang lebih jelas. Aku tidak akan ikut bermain dalam permainanmu. Diam itu menciptakan jarak. Jarak yang sehat. Jarak yang membuat pihak lain berpikir ulang, bahkan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Diam juga bisa menjadi cara untuk melindungi energi kita. Berapa banyak dari kita yang habis tenaga hanya karena terlalu sering meladeni perdebatan yang tidak ada ujungnya. Berapa banyak energi terbuang untuk melawan orang-orang yang sebenarnya tidak pernah mau mendengarkan. Di titik itu, diam adalah cara kita menjaga diri. Diam adalah pagar yang melindungi ketenangan kita dari serangan yang tidak berguna. Ada sebuah pepatah lama. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu adalah gambaran dari diam sebagai batasan. Kita tidak bisa menghentikan orang lain untuk menggonggong, tapi kita bisa memilih untuk terus berjalan tanpa menoleh. Batasan itu jelas, suara mereka tidak akan menghentikan langkah kita. Namun, tentu saja, diam sebagai batasan tidak boleh disalahpahami sebagai kabur dari masalah. Diam yang sehat bukanlah diam yang mengabaikan kewajiban, melainkan diam yang disengaja untuk menjaga garis. Batasan yang jelas justru membantu kita menjaga hubungan, karena orang lain tahu sampai mana mereka bisa melangkah. Tanpa batasan, orang akan seenaknya. Dengan batasan, orang belajar menghargai. Kekuatan dari diam ini terlihat paling jelas ketika kita menghadapi orang yang suka memprovokasi. Mereka ingin melihat kita marah, ingin melihat kita bereaksi, ingin melihat kita kehilangan kendali. Tetapi ketika kita memilih diam, rencana mereka gagal. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari, dan akhirnya mereka lelah dengan sendirinya. Diam adalah cara paling sederhana untuk memutus rantai provokasi. Lebih dalam lagi, diam sebagai batasan juga menunjukkan hubungan kita dengan diri sendiri. Ketika kita diam, kita sedang berkata kepada diri sendiri, "Aku tidak akan mengizinkan hal ini melukai aku." Kita melatih diri untuk tidak terjebak dalam permainan orang lain. Kita memilih untuk tetap setia pada nilai kita sendiri, daripada larut dalam emosi yang mereka ciptakan. Bayangkan sebuah situasi di mana seseorang menuduhmu sesuatu yang tidak benar. Jika kamu berusaha mati-matian membela diri, semakin keras kamu bicara, semakin besar kemungkinan mereka berpikir tuduhan itu benar. Tapi jika kamu memilih diam, tuduhan itu akan berhenti di udara. Tanpa mendapat energi untuk terus berkembang, tuduhan itu kehilangan kekuatannya karena kamu menolak untuk memberi ruang. Itulah keindahan diam sebagai batasan. Ia tidak menuntut penjelasan panjang. Ia tidak menguras energi. Joey hanya berkata dengan sederhana, "Sampai sini saja." Dalam dunia yang semakin bising, di mana setiap orang merasa perlu berbicara, diam menjadi bahasa yang langka. Tetapi justru karena langka ia lebih kuat. Ya, Elvin bahasa. Orang bisa mengabaikan kata-kata, tapi mereka sulit mengabaikan diam. Karena diam menciptakan ruang hening yang memaksa mereka untuk sadar. Maka, jangan pernah merasa lemah ketika kamu memilih diam. Kadang diammu adalah batasan yang paling tegas. Kadang diammu adalah pagar yang paling kokoh. Kadang diammu adalah cara terbaik untuk menjaga ketenanganmu tetap utuh. Pada akhirnya, hidup bukan tentang meladeni semua orang. Bukan tentang menjawab semua pertanyaan. Dan bukan tentang membantah semua tuduhan. Hidup adalah tentang menjaga energi, menjaga martabat, dan menjaga ketenangan. Mendiam adalah salah satu cara terbaik untuk melakukan itu. Jadi, ketika kamu merasa orang lain mulai melampaui batas, ingatlah bahwa kamu tidak selalu harus berteriak, "Stop."
Kadang cukup dengan diam. Mereka akan tahu sendiri bahwa mereka sudah terlalu jauh. Itulah kekuatan diam sebagai batasan. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat tapi tegas. Tidak terdengar tapi jelas. Tidak keras tapi tak tergoyahkan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hubungan manusia adalah tarian yang rumit. Ada saatnya kita maju, ada saatnya kita mundur. Ada waktunya kita bicara. Ada pula waktunya kita diam. Dan seringkali, justru bukan kata-kata yang mengubah arah hubungan, melainkan diam. Diam yang sederhana, tapi mampu menggoyang fondasi komunikasi antara dua orang. Coba kita renungkan sejenak. Dalam hubungan apapun, entah itu persahabatan, pasangan, keluarga, atau bahkan hubungan profesional, komunikasi selalu dianggap sebagai kunci. Tetapi komunikasi tidak hanya berarti bicara. Komunikasi juga berarti tahu kapan harus berhenti bicara. Diam pada titik tertentu bisa lebih keras dari suara. Diam bisa mengubah dinamika, arah, bahkan keseimbangan kekuatan dalam sebuah hubungan. Bayangkan sebuah pertengkaran. Satu pihak marah, meluapkan kata-kata, berusaha mendominasi percakapan. Jika pihak lainnya membalas dengan nada yang sama, api akan bertambah besar. Tetapi ketika salah satu pihak memilih diam, suasana berubah. Tiba-tiba yang marah kehilangan lawannya. Kata-katanya menggantung di udara tanpa balasan. Gyoye mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah aku keterlaluan? Apakah dia tidak peduli? Atau justru dia lebih bijak dari aku? Dia menciptakan pergeseran. Yang tadinya tampak kalah karena tidak bicara, justru terlihat lebih dewasa. Dalam dinamika hubungan, diam bisa berfungsi sebagai jeda. Jeda yang menghentikan arus emosi. Jeda yang membuat kedua pihak menarik napas sejenak. Tanpa jeda ini, konflik akan terus mengalir tanpa henti, menabrak segala sesuatu yang ada di depannya. Tapi diam memberi ruang bagi akal sehat untuk kembali hadir. Diam memberi kesempatan bagi hati untuk mereda. Di sisi lain, diam juga bisa menjadi bentuk bahasa yang tidak diucapkan. Kadang, seseorang tidak mengatakan, aku kecewa dengan kata-kata. Mereka mengisikannya dengan diam. Dan diam itu lebih menusuk, karena ketika seseorang berhenti bicara, kita sadar ada sesuatu yang salah. Kita mulai memikirkan ulang apa yang kita lakukan. Kita merasa kehilangan sesuatu yang biasanya ada. Respons mereka. Inilah mengapa diam sering disebut sebagai senjata dalam hubungan. Bukan senjata untuk melukai, tapi senjata untuk mengubah posisi. Orang yang biasanya selalu menjawab, tiba-tiba berhenti menjawab. Orang yang biasanya terbuka, tiba-tiba menutup diri. Itu mengejutkan. Itu mengguncang, dan guncangan itu cukup untuk mengubah dinamika. Namun, tentu saja, diam juga bisa menjadi pisau bermata dua. Diam yang sehat bisa memperbaiki hubungan, memberi ruang untuk refleksi, menciptakan jeda yang menenangkan. Tapi diam yang salah, diam yang penuh ego, diam yang digunakan untuk menghukum atau mengabaikan, bisa menghancurkan hubungan. Karena ada perbedaan besar antara diam untuk menenangkan dan diam untuk mengasingkan. Mari kita tarik ke dalam prinsip Stoik. Stoik mengajarkan kita bahwa respon kita harus berlandaskan kesadaran, bukan emosi sesaat. Diam ketika dipilih dengan sadar adalah kekuatan. Tapi diam yang muncul dari rasa takut atau dendam justru menjadi racun. Maka isi dalam hubungan penting untuk tahu tujuan dari diam kita. Apakah kita diam untuk menjaga ketenangan? Ataukah kita diam untuk menyakiti? Banyak pasangan yang akhirnya menemukan keseimbangan justru dari momen-momen diam. Ketika mereka sadar, berdebat panjang tidak membawa kemana-mana, mereka berhenti bicara sejenak. Mereka memberi ruang, dan ruang itu justru menyelamatkan. Karena setelah emosi reda, barulah kata-kata bijak bisa keluar. Kata-kata yang menenangkan, bukan menyulut. Dalam persahabatan pun sama. Ketika seorang teman merasa sakit hati, ia mungkin memilih diam. Diam itu bukan berarti ia tidak peduli, tapi ia sedang menegaskan batas. Ia sedang berkata tanpa kata, aku butuh waktu. Dan jika sahabatnya memahami, diam itu akan dihargai sebagai bagian dari proses, bukan sebagai pengabaian. Dalam dunia kerja, diam bisa mengubah dinamika tim. Seorang pemimpin yang tahu kapan harus diam, akan memberi kesempatan timnya berpikir dan berkembang. Ia tidak merasa harus selalu menguasai percakapan. Dengan diam, ia menunjukkan kepercayaan. Dan dari kepercayaan itu, lahirlah kedekatan yang lebih sehat. Hal yang menarik adalah, diam sering membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mereka terbiasa mendapat respons, terbiasa mendengar balasan, terbiasa mendapat validasi.
Ketika tiba-tiba kita memilih diam, mereka merasa ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu membuat mereka berpikir. Diam dalam arti ini bukanlah akhir komunikasi, melainkan awal dari percakapan yang lebih dalam, percakapan dalam hati masing-masing. Namun, penting untuk mengingat, diam dalam hubungan bukan berarti menutup semua pintu. Diam harus disertai niat untuk kembali membuka percakapan ketika waktunya tepat. Diam hanya sementara. Diam adalah ruang, dan ruang itu harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk menjauh selamanya. Jika kita tidak bijak, diam bisa berubah menjadi jurang. Jurang yang memisahkan alih-alih menyatukan. Tapi jika kita sadar, diam bisa menjadi jembatan. Jembatan yang membawa kita dari emosi menuju pemahaman. Maka ketika kita berbicara tentang diam yang mengubah dinamika hubungan, kuncinya ada pada kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kata-kata saat itu juga. Kadang masalah butuh waktu. Kadang solusi muncul setelah hening. Kadang hati hanya bisa bicara ketika mulut berhenti. Ingatlah, diam dalam hubungan bukan berarti kehilangan. Justru seringkali diam adalah cara untuk menjaga. Karena dengan diam, kita melindungi diri dari kata-kata yang bisa merusak. Dengan diam, kita memberi kesempatan pada orang lain untuk menyadari kesalahannya sendiri. Dan dengan diam, kita menunjukkan bahwa hubungan ini lebih penting daripada sekadar memenangkan perdebatan. Jadi, jangan remehkan diam. Ya bisa mengubah arah hubungan, ya bisa meredakan badai, atau justru menciptakan jarak. Semuanya bergantung pada niat di baliknya. Gunakan diam dengan kesadaran, dan ia akan menjadi kekuatan yang menjaga hubungan tetap sehat. Pada akhirnya, dalam setiap hubungan, ada waktunya bicara, ada waktunya diam. Dan orang yang bijak tahu kapan harus melakukan keduanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di zaman sekarang kita hidup di tengah banjir kata-kata. Semua orang bicara. Semua orang merasa harus didengar. Di media sosial penuh dengan opini, komentar, perdebatan, bahkan pertengkaran yang tiada henti. Kita diajarkan sejak kecil bahwa komunikasi adalah kunci, bahwa berbicara adalah tanda cerdas, bahwa siapa yang paling lantang biasanya dianggap paling berkuasa. Tapi, ada satu hal yang jarang disadari. Terlalu banyak bicara justru sering merugikan diri sendiri. Jadi overtalking, atau berbicara berlebihan, adalah kebiasaan yang bisa mengikis wibawa, merusak kepercayaan, bahkan menurunkan nilai diri kita di mata orang lain. Mengapa begitu? Karena kata-kata yang berlebihan biasanya kehilangan makna. Bayangkan seseorang yang selalu menjelaskan segalanya terlalu panjang. Alih-alih dianggap pintar, ia malah terlihat tidak percaya diri. Seolah-olah ia sendiri ragu apakah orang lain benar-benar paham atau setuju dengannya. Orang yang terlalu banyak bicara seringkali terdengar seperti sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Selain itu, semakin banyak kata yang keluar, semakin besar pula kemungkinan kita mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan. Rahasia terbongkar, rasa sakit hati muncul, perdebatan tidak perlu tercipta. Kata-kata yang berlebihan membuka pintu pada kesalahpahaman. Kita sering lupa bahwa setiap kalimat punya konsekuensi, dan semakin kita berbicara tanpa kendali, semakin besar pula risiko kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Stoik mengajarkan kita untuk sederhana, baik dalam hidup maupun dalam ucapan. Mereka percaya bahwa kebijaksanaan tidak diukur dari banyaknya kata, melainkan dari ketepatan dan makna di balik kata itu. Filosof Stoik Epictetus pernah mengatakan, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu adalah peringatan yang jelas. Diam seringkali lebih bermanfaat daripada berbicara. Di sisi lain, kekuatan diam justru muncul dari kesederhanaannya. Orang yang bisa menahan diri untuk tidak selalu berbicara, terlihat lebih percaya diri. Mereka tidak butuh validasi dari orang lain melalui kata-kata yang berlebihan. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan karena kata-katanya jarang keluar, setiap kali mereka bicara, kata-kata itu terasa lebih berharga. Lihatlah orang-orang yang karismatik. Mereka bukan tipe yang bicara tanpa henti. Justru mereka seringkali diam, mendengarkan, mengamati. Ketika akhirnya mereka berbicara, semua orang menaruh perhatian. Karena diam mereka sebelumnya sudah menciptakan rasa penasaran. Kekuatan diam ada pada ruang yang ia ciptakan.
ruang yang membuat orang lain bertanya-tanya, menebak-nebak, dan pada akhirnya lebih menghargai setiap kata yang muncul. Bandingkan dengan orang yang selalu berbicara, karena ia tidak pernah berhenti. Orang lain pun terbiasa mengabaikan. Kata-katanya kehilangan bobot, perhatiannya terbuang, wibawanya menurun. Itu adalah bahaya dari overtalking. Bukan hanya membuat kita terlihat lemah, tapi juga membuat orang lain tidak lagi benar-benar mendengarkan kita. Diam, pada sisi lain, punya kekuatan untuk melindungi. Diam menjaga kita dari kesalahan bicara. Diam melindungi kita dari membuka kelemahan yang seharusnya disimpan. Diam memberi kita waktu untuk berpikir sebelum bereaksi. Dan diam menunjukkan pada dunia bahwa kita tidak selalu bisa dipaksa memberi respons. Banyak orang salah paham, mengira diam itu lemah, pasif, atau tidak punya keberanian. Padahal, butuh keberanian besar untuk memilih diam ketika kita punya kesempatan berbicara. Karena diam adalah tanda penguasaan diri. Diam adalah bentuk disiplin. Diam adalah cara kita berkata, "Aku tidak akan bermain dalam arena yang tidak berguna." Dalam perdebatan misalnya, orang yang terlalu banyak bicara sering kehilangan arah. Mereka akhirnya berputar-putar, mencari pembenaran dan semakin terlihat rapuh. Tapi orang yang memilih diam di saat tepat justru terlihat kuat. Diamnya memaksa lawan bicara merenung. Diamnya membuat suasana berubah. Dan diamnya mengembalikan kendali ke tangannya. Ada pula bahaya lain dari overtalking. Kita kehilangan misteri. Manusia pada dasarnya tertarik pada hal-hal yang tidak mudah ditebak. Ketika kita selalu terbuka, selalu bicara tanpa henti, selalu mengungkap semua isi hati, kita kehilangan sisi misterius itu. Orang lain tidak lagi penasaran, tidak lagi tertarik, karena mereka merasa sudah tahu segalanya. Tapi dengan diam, kita menyimpan sebagian diri kita. Kita tetap menjadi teka-teki, dan teka-teki selalu punya daya tarik. Kekuatan diam juga terlihat dalam dunia kepemimpinan. Seorang pemimpin yang bisa menahan diri dari bicara berlebihan akan lebih dihormati. Dia tidak merasa perlu menjawab semua hal, tidak merasa perlu memberi reaksi instan untuk setiap masalah. Dengan diam, ia menunjukkan pengendalian diri, dan pengendalian diri adalah tanda wibawa. Dalam kehidupan pribadi, diam bisa menyelamatkan hubungan. Karena seringkali, kata-kata yang keluar di saat emosi memuncak adalah kata-kata yang paling merusak. Begitu keluar, ia tidak bisa ditarik kembali. Diam dalam momen itu jauh lebih bijak daripada berbicara. Diam memberi waktu bagi hati untuk tenang, agar ketika akhirnya kita bicara, kata-kata itu membangun, bukan menghancurkan. Jadi, bahaya overtalking jelas. Ia mengikis wibawa, membuka peluang salah, melemahkan misteri, dan mengurangi nilai kata-kata kita. Sementara kekuatan diam jelas. Ia menjaga, melindungi, memperkuat, dan membuat kata-kata kita lebih berarti. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak bicara. Hidup adalah tentang siapa yang paling mampu menguasai dirinya. Dan penguasaan diri seringkali terlihat dalam diam. Maka, belajarlah untuk bicara seperlunya dan diam pada waktunya. Karena justru di balik diam itulah kita menemukan ketenangan, wibawa, dan kekuatan sejati. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Kemampuan untuk diam. Bukan diam karena tidak punya jawaban, bukan diam karena takut berbicara, melainkan diam yang lahir dari kesadaran penuh. Diam yang berakar dari kekuatan batin, dari penguasaan diri, dari kebijaksanaan yang matang. Inilah sisi stoik dalam diam, seni untuk menahan lidah demi menjaga ketenangan jiwa. Filosofi stoik yang lahir ribuan tahun lalu selalu menekankan pada satu hal. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita. Perkataan orang lain, perlakuan mereka, bahkan situasi yang datang tak terduga, semua itu berada di luar kendali kita. Tetapi respon kita, pilihan kita untuk bereaksi atau tidak, itu sepenuhnya ada di tangan kita. Dan diam adalah salah satu bentuk respon paling kuat dalam ajaran stoik. Mengapa? Karena diam adalah penolakan untuk terjebak dalam reaksi instan. Diam adalah cara untuk mengatakan pada diri sendiri, aku tidak akan membiarkan dunia luar menguasai batinku. Diam memberi ruang untuk refleksi, untuk berpikir, untuk menimbang dengan jernih sebelum bertindak. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, pernah menulis dalam catatannya, jika seseorang berbuat salah padamu,
Tanyakanlah, apakah itu benar-benar menyakitkanmu, atau karena hanya persepsimu saja yang merasa tersakiti? Diam adalah bentuk dari pertanyaan itu. Ketika kita diam, kita tidak terburu-buru bereaksi. Kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menilai. Apakah ini pantas ditanggapi, atau sebaiknya dibiarkan berlalu? Epiktetos juga menekankan hal serupa. Jodi berkata bahwa bukan apa yang dikatakan orang lain yang melukai kita, melainkan bagaimana kita menafsirkannya. Jika kita memilih diam, kita sedang mengendalikan tafsiran itu. Kita menolak memberi ruang bagi kata-kata orang lain untuk menembus ketenangan batin kita. Sisi stoik dalam diam juga terlihat dalam cara kita menghadapi provokasi. Dunia penuh dengan orang yang ingin menguji kita. Mereka melontarkan komentar pedas, melempar kritik tajam, atau sekadar mencari perhatian dengan memancing emosi. Bila kita terpancing, kita sudah kalah. Tetapi bila kita diam, mereka kehilangan senjata. Diam kita adalah tameng. Diam kita adalah bukti bahwa kita tidak bisa digoyahkan oleh hal-hal kecil. Namun, diam dalam stoik bukanlah diam yang dingin atau penuh dendam. Diam dalam stoik adalah diam yang penuh kesadaran. Diam untuk menjaga diri, bukan untuk melukai orang lain. Diam untuk merawat jiwa, bukan untuk menciptakan jarak yang penuh kebencian. Karena dalam stoik, tujuan hidup bukanlah kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Bayangkan sebuah percakapan yang memanas. Seseorang menyerang kita dengan kata-kata yang tajam. Ego kita tentu ingin membalas. Hati kita ingin membuktikan diri. Tapi di titik itu, jika kita memilih diam, kita sebenarnya sedang mengalahkan musuh terbesar. Diri kita sendiri. Musuh yang bernama ego. Musuh yang selalu ingin terlihat benar, ingin menang, ingin membalas. Disinilah letak kebijaksanaan stoik. Mereka tidak mengajarkan kita untuk membalas setiap serangan. Mereka justru mengajarkan kita untuk tenang, untuk menahan diri, untuk sadar bahwa harga diri kita tidak bergantung pada validasi orang lain. Diam adalah bukti bahwa kita tidak butuh pengakuan dari luar. Diam adalah bukti bahwa kita cukup dengan diri kita sendiri. Lebih jauh lagi, sisi stoik dalam diam juga berkaitan dengan kesederhanaan. Stoik percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang sederhana. Tidak berlebihan dalam keinginan, tidak berlebihan dalam emosi, dan juga tidak berlebihan dalam kata-kata. Diam adalah bagian dari kesederhanaan itu. Semakin sedikit kita bicara, semakin sedikit peluang kita untuk terjebak dalam kebohongan, dalam gosip, dalam hal-hal yang tidak berguna. Seneca, salah satu filsuf stoik, pernah menulis bahwa banyak orang lebih sering merugikan diri sendiri lewat mulut mereka daripada lewat perbuatan mereka. Dengan kata lain, banyak masalah dalam hidup kita sebenarnya muncul bukan karena tindakan, tapi karena kata-kata yang keluar tanpa kendali. Maka diam adalah perlindungan. Diam adalah cara kita menjaga diri dari masalah yang seharusnya tidak perlu ada. Diam juga memberi kita ruang untuk mendengarkan. Stoik mengajarkan pentingnya mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Karena dengan mendengarkan kita belajar. Dengan mendengarkan, kita memahami, dan hanya dengan memahami kita bisa benar-benar bijak. Turing Mokyang terlalu banyak bicara kehilangan kesempatan untuk mendengar. Tapi orang yang tahu kapan harus diam, akan selalu punya ruang untuk belajar. Dalam kehidupan modern, sisi stoik dalam diam menjadi semakin relevan. Kita hidup di dunia yang bising, di mana semua orang berlomba untuk didengar. Di tengah kebisingan itu, diam menjadi kekuatan langka. Diam membuat kita berbeda. Diam memberi kita kedalaman yang tidak dimiliki oleh mereka yang selalu berteriak. Diam stoik adalah diam yang penuh makna. Diam yang bukan sekadar kosong, tapi diam yang syarat dengan kekuatan batin. Diam yang menegaskan bahwa kita tidak dikuasai oleh dunia luar, melainkan kita sendiri yang menguasai batin kita. Jadi, ketika kita berbicara tentang sisi stoik dalam diam, sebenarnya kita sedang berbicara tentang seni hidup. Seni untuk menjaga ketenangan, seni untuk memilih kata-kata dengan bijak, lebih sering memilih untuk tidak berbicara. Pada akhirnya, orang yang paling kuat bukanlah orang yang selalu bisa berkata banyak, melainkan orang yang bisa menahan diri untuk berkata sedikit. Orang yang paling bijak bukanlah yang selalu punya jawaban, melainkan yang tahu kapan harus diam. Itulah sisi stoik dalam diam, kekuatan yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Ketenangan yang tidak berisik tapi menenangkan.
Kebijaksanaan yang tidak diucapkan, tapi tercermin dari sikap. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering dilupakan orang dalam dunia yang penuh suara ini. Pengaruh tidak selalu lahir dari banyak bicara. Seringkali justru diamlah yang membentuk pengaruh paling besar. Diam yang tepat, diam yang penuh kesadaran. Diam yang bukan kelemahan tetapi kekuatan. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang benar-benar berpengaruh tidak selalu banyak bicara. Mereka justru selektif. Mereka hanya bicara ketika perlu, ketika kata-kata mereka punya bobot. Selebihnya mereka lebih banyak mendengarkan, mengamati, dan memilih diam. Anehnya justru karena diam itu, setiap kata yang akhirnya keluar menjadi lebih berarti. Kata-kata mereka jarang tapi berdampak. Mengapa bisa begitu? Karena manusia pada dasarnya menghargai kelangkaan. Sesuatu yang jarang muncul akan lebih diperhatikan. Ketika seseorang terbiasa diam, maka setiap kali ia berbicara, orang lain akan berhenti sejenak untuk mendengarkan. Karena mereka tahu kata-kata itu tidak keluar sembarangan. Kata-kata itu punya nilai. Diam dengan sendirinya membentuk atmosfer yang membuat orang lain memberi perhatian lebih. Bukan hanya itu, diam juga memberi kesan misterius. Orang yang terlalu banyak bicara mudah ditebak. Semua isi pikirannya terbuka, semua rahasianya mudah terbaca. Tapi orang yang bisa diam, menyimpan sebagian dirinya, selalu terlihat berbeda. Ada aura yang tidak bisa diuraikan. Dan misteri itu sendiri adalah bentuk pengaruh. Orang ingin tahu lebih. Orang penasaran. Orang menghormati jarak yang tercipta dari diam. Dalam hubungan sehari-hari, kita bisa merasakannya. Coba ingat seseorang yang tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya berbobot. Kita seringkali lebih menghormatinya daripada mereka yang terlalu sering berkomentar. Karena pengaruh sejati bukan soal banyaknya kata, melainkan konsistensi sikap. Dan dia membantu kita menjaga konsistensi itu. Dalam konteks kepemimpinan, pengaruh diam bahkan lebih nyata. Seorang pemimpin yang bijak tidak perlu selalu bicara panjang lebar untuk menunjukkan wibawa. Kadang cukup dengan tatapan, dengan keheningan, dengan menunda jawaban. Diamnya bisa lebih kuat daripada pidato yang panjang. Orang-orang di sekitarnya akan merasa ada kedalaman yang tidak terlihat. Ada kendali diri yang luar biasa. Filosofi Stoik mendukung hal ini. Stoik percaya bahwa pengendalian diri adalah dasar dari segala kekuatan. Orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri akan secara alami mengendalikan orang lain. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan pengaruh. Dan diam adalah bukti nyata dari pengendalian diri itu. Diam menunjukkan bahwa kita tidak mudah dipancing, tidak mudah goyah, tidak mudah bereaksi. Itu adalah kualitas yang orang lain kagumi. Meski tanpa kita minta, diam juga menciptakan ruang bagi orang lain. Ketika kita tidak buru-buru bicara, orang lain merasa didengar. Mereka merasa dihargai. Dan justru karena itu, mereka membuka diri lebih dalam kepada kita. Diam kita membentuk pengaruh karena diam itu menciptakan kedekatan. Orang-orang lebih percaya pada kita bukan karena kita banyak memberi nasihat, tapi karena kita memberi ruang bagi mereka untuk bicara. Ada juga sisi lain. Diam bisa membuat orang lain merenung. Ketika kita tidak langsung membalas atau merespons, orang mulai berpikir sendiri. Mereka bertanya-tanya, apa yang dia maksud dengan diamnya? Dan seringkali, renungan yang lahir dari diam itu lebih kuat pengaruhnya daripada 1000 kata yang kita ucapkan. Tentu saja, diam yang membentuk pengaruh bukan diam yang pasif. Bukan diam karena takut atau malas. Nihil adalah diam yang aktif, diam yang penuh kesadaran. Diam yang dipilih, bukan diam yang terpaksa. Diam yang datang dari keyakinan, bukan dari keraguan. Bahaya ada pada diam yang salah, yaitu diam yang digunakan untuk menghindar, untuk menutup diri, atau untuk mengabaikan. Itu bukan diam yang membentuk pengaruh, melainkan diam yang memutus hubungan. Pengaruh hanya lahir dari diam yang bijak. Diam yang melindungi, bukan melukai. Lihatlah bagaimana diam bekerja dalam konflik. Puringnya masing marah yang muslawan dengan kata-kata pedas, sebenarnya sedang kehilangan kendali. Tapi jika lawannya tetap tenang dan diam, suasana akan bergeser. Orang yang marah akan terlihat semakin tidak wajar, semakin lemah, semakin tidak terkendali. Sedangkan orang yang diam terlihat semakin kuat, semakin kokoh, semakin berpengaruh. Itu adalah kekuatan psikologis diam. Dalam dunia yang bising ini, orang yang bisa diam dengan tenang akan menonjol dengan sendirinya.
Ketika semua orang sibuk berbicara, sibuk berpendapat, sibuk mengumbar, mereka yang diam menjadi berbeda. Dan perbedaan itu adalah pengaruh. Mereka yang diam tampak lebih dalam, lebih tenang, lebih bijak. Itulah mengapa banyak orang bijak mengatakan, orang yang berpengaruh bukanlah yang paling keras suaranya, tetapi yang paling kuat diamnya. Karena diam bisa mengendalikan suasana, mengarahkan perhatian dan menumbuhkan rasa hormat. Pengaruh yang lahir dari diam juga bertahan lebih lama. Kata-kata bisa dilupakan. Pidato bisa hilang begitu saja. Tapi perasaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang tahu kapan harus diam akan membekas dalam ingatan. Kita mungkin lupa apa yang dia katakan, tapi kita ingat bagaimana dia bersikap. Sikap itulah yang membentuk pengaruh sejati. Maka, jika kita ingin benar-benar berpengaruh, jangan hanya sibuk mencari kata-kata yang tepat. Belajarlah juga untuk diam di saat yang tepat. Diam ketika emosi sedang memuncak. Diam ketika kata-kata tidak lagi berguna. Diam ketika keheningan lebih kuat dari suara. Karena pada akhirnya, diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah bahasa itu sendiri. Bahasa yang sunyi tapi syarat makna. Bahasa yang tidak terdengar tapi bisa dirasakan. Bahasa yang bisa mengubah suasana, membentuk persepsi, dan meninggalkan jejak yang dalam. Itulah diam yang membentuk pengaruh. Diam yang lahir dari pengendalian diri. Diam yang memberi ruang bagi orang lain. Diam yang menciptakan misteri, menumbuhkan rasa hormat, dan membuat setiap kata yang akhirnya kita ucapkan terasa berharga. Dan dalam perjalanan hidup ini, pengaruh bukan soal seberapa keras kita bicara, melainkan seberapa dalam orang lain merasakan kehadiran kita. Kadang kehadiran itu justru lebih terasa dalam diam. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hidup ini pada dasarnya adalah percakapan panjang antara kita dengan dunia. Dari Saint Gioro, Teres Prewisrai mendir, menanggapi, memberi komentar, menjawab pertanyaan. Kita terbiasa menganggap bahwa nilai diri kita ditentukan oleh seberapa pandai kita bicara, seberapa cepat kita merespons, seberapa keras kita menyuarakan pendapat. Tapi ada satu pelajaran yang seringkali terabaikan. Kadang yang paling bijak justru bukanlah mereka yang banyak bicara, melainkan mereka yang tahu kapan harus diam. Diam bukan hanya seni, diam adalah guru. Guru yang tidak berisik tapi mengajarkan kita begitu banyak hal. Dari diam kita belajar tentang kendali diri. Dari diam kita belajar tentang kesabaran. Dari diam kita belajar bahwa tidak semua hal harus kita tanggapi. Tidak semua orang layak mendapat jawaban, dan tidak semua situasi membutuhkan reaksi. Dalam dunia yang semakin bising, kemampuan untuk diam menjadi semakin langka. Setiap orang ingin bersuara, setiap orang ingin didengar. Setiap orang merasa punya kewajiban untuk selalu memberi pendapat. Tapi apa hasilnya? Kebisingan itu hanya menambah kegelisahan. Orang semakin sibuk berdebat, saling membuktikan siapa yang benar, siapa yang lebih tahu. Padahal, dalam kebisingan itu kita kehilangan ketenangan. Dia mengajarkan kita untuk kembali pada diri sendiri. Ketika kita diam, kita mendengar suara yang sering tertutup oleh keramaian. Suara hati kita sendiri. Kita bisa lebih jernih melihat apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang sebenarnya penting, dan apa yang hanya kebisingan belaka. Tanpa diam, kita mudah terombang-ambing oleh suara orang lain. Tapi dengan diam, kita menemukan pusat gravitasi batin kita sendiri. Pesan dari diam berlaku untuk semua orang, tanpa memandang siapa kita. Entah kita seorang pemimpin, pekerja, pelajar, orang tua, pasangan, atau sahabat, diam selalu punya tempat. Seorang pemimpin belajar diam agar bisa mendengar timnya. Seorang teman belajar diam agar bisa memberi ruang bagi sahabatnya untuk berbagi. Seorang pasangan belajar diam agar tidak memperparah konflik. Bahkan seorang musuh pun bisa belajar diam untuk tidak memperpanjang permusuhan. Filosofi Stoik memberi kita landasan yang kuat untuk memahami hal ini. Mereka selalu menekankan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Dan diam adalah wujud kendali itu. Diam adalah bukti bahwa kita tidak mudah terombang-ambing oleh dunia luar. Diam adalah cara kita menjaga ketenangan jiwa di tengah badai kehidupan. Belajar dari diam juga berarti belajar tentang kekuatan waktu. Tidak semua jawaban harus diberikan sekarang. Tidak semua reaksi harus dikeluarkan saat ini juga. Kadang dengan diam kita memberi waktu bagi emosi untuk mereda. Dengan diam kita memberi waktu bagi orang lain untuk berpikir ulang.
Dengan diam, kita memberi ruang bagi situasi untuk berubah. Dan seringkali, waktu itulah yang menyelesaikan masalah, bukan kata-kata kita. Tetapi tentu saja, diam bukan berarti menyerah atau menghindar. Diam yang sehat adalah diam yang sadar. Diam yang dipilih dengan penuh pertimbangan. Diam yang bertujuan menjaga, bukan melukai. Diam yang menciptakan ruang, bukan jarak yang tak terjembatani. Kita perlu membedakan antara diam yang bijak dan diam yang membisu karena ketakutan. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kelemahan. Maka, pesan dari diam bukanlah jangan pernah bicara, melainkan belajarlah kapan bicara, kapan diam. Karena kebijaksanaan sejati adalah keseimbangan. Ada saatnya kata-kata perlu diucapkan, tapi ada juga saatnya diam jauh lebih bermakna. Orang bijak tidak menggunakan mulutnya untuk semua hal. Jadi kapan suaranya dibutuhkan, dan kapan keheningan menjadi jawaban terbaik. Bayangkan betapa banyak masalah yang bisa dihindari jika kita lebih sering belajar diam. Betapa banyak konflik yang bisa reda sebelum membesar. Betapa banyak hubungan yang bisa selamat dari luka yang tak perlu. Betapa banyak energi yang bisa kita hemat jika kita tidak mengumbar reaksi pada setiap hal kecil. Diam bukan hanya melindungi kita dari orang lain, tapi juga dari diri kita sendiri. Dari ego kita, dari amarah kita, dari keinginan untuk selalu benar, dan pada akhirnya, diam mengajarkan kita tentang kekuatan pengaruh. Orang yang pandai diam justru lebih diperhatikan. Orang yang tahu kapan diam, kata-katanya lebih didengar. Orang yang bisa diam dengan tenang, sikapnya lebih dihormati. Pengaruh itu lahir bukan dari kerasnya suara, melainkan dari dalamnya keheningan. Jadi, apa pesan diam untuk semua orang? Pesannya sederhana tapi dalam. Kendalikan dirimu, jangan buru-buru bereaksi. Jangan biarkan dunia luar merusak ketenangan batinmu. Belajarlah untuk mendengarkan lebih banyak, berbicara seperlunya, dan diam ketika diam adalah jalan terbaik. Diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah seni, diam adalah kekuatan, diam adalah cara kita merawat jiwa. Dan dalam diam yang sadar, kita menemukan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Ingatlah, tidak semua pertempuran perlu diladeni, tidak semua tuduhan perlu dibantah, tidak semua hinaan perlu dijawab. Kadang, dengan diam, kita sudah memenangkan pertempuran terbesar, pertempuran melawan diri kita sendiri. Maka, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun peran kita dalam hidup, belajarlah dari diam. Karena dari diam kita belajar arti kendali. Dari diam kita belajar arti kesabaran. Dari diam kita belajar arti ketenangan. Dan dari diam, kita menemukan kebijaksanaan yang tidak bisa kita dapatkan dari kata-kata semata. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jika apa yang saya bagikan hari ini memberi makna untukmu, jangan biarkan berhenti di sini. Jadikan ini bagian dari perjalananmu untuk mengarahkan pikiran dan menemukan ketenangan. Di arah mindset, kita percaya bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari cara kita berpikir dan merespons dunia. Itulah mengapa setiap pembahasan di sini dibuat untuk menuntunmu, bukan dengan teriakan, tetapi dengan kesadaran. Jika kamu merasa pesan ini penting, dukung perjalanan ini dengan cara sederhana. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi, berikan komentar tentang apa yang paling menyentuh hatimu, dan jangan lupa untuk subscribe, agar kamu tidak melewatkan langkah berikutnya dalam perjalanan kita bersama. Setiap kali kamu menekan tombol itu, kamu bukan hanya membantu channel ini tumbuh, tapi juga ikut membangun ruang tenang di tengah dunia yang semakin bising. Ruang untuk berpikir, merenung, dan menemukan arah yang lebih jernih. Ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.